Dan dari berita ini kadang-kadang saya merasa ngakak ya. Karena apa? Karena di sini AHY mengkhawatirkan proyek IKN. Kalau proyek IKN mangkrak, maka bisa jadi rakyat menderita. Ini menurut saya tidak usah diutarakan oleh AHY yang notabene pada saat dulu, yaitu ketika partainya menjadi penguasa, itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang mangkrak dan bahkan juga diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Contohnya saja hal ini, yaitu Jokowi juga setelah menyelesaikan 9 infrastruktur yang mangkrak era SBY, salah satunya Bandara Kertajati. Jadi pada waktu dulu memang banyak proyek yang belum terselesaikan. Tetapi saat ini juga Presiden Joko Widodo juga menjawab tegas lah soal proyek-proyek yang mangkrak. Bahkan di sini Presiden Joko Widodo berpesan, yaitu jangan ada proyek mangkrak. Nah, seperti ini. Di sini juga dari CNBC, arahan tegas Jokowi jangan wariskan proyek mangkrak. Nah, di sini langsung dijawab tegas lah dan juga telak ketika AHY mengucapkan atau mengungkapkan keraguan terhadap proyek IKN yang bakal mangkrak. Di sini arahan Presiden Joko Widodo juga sudah tegas jangan wariskan proyek mangkrak. Ya memang, kalau proyek IKN itu proyek yang berkelanjutan. Bahkan juga proyeknya ya bisa jadi untuk 10 tahun lagi. Makanya komitmen untuk capres-capres berikutnya diharapkan untuk bisa meneruskan proyek IKN ini. Karena Presiden Joko Widodo yaitu memindahkan ibu kota di tengah-tengah. Yaitu saat ini yang terjadi adalah Jawa sentris. Tetapi ketika ibu kota dipindah, image itu akan dirubah oleh Presiden Joko Widodo. Nah, jadi menanggapi hal ini, kemungkinan AHY tidak membaca data ya. Ya seharusnya ketika AHY besok ingin diduetkan dengan Anies, seharusnya AHY yang bisa membaca data atau bisa membaca detail data-data yang ada, bukan seperti Anies Baswedan. Di sini kelihatannya sih Anies Baswedan dan AHY ya kurang lebih hampir sama lah. Bahkan membaca data di sini juga salah. Kemarin juga diketahui Anies Baswedan juga salah membaca data dari BBS ketika membandingkan pembangunan jalan nasional era kepemimpinan SBY dan juga Presiden Joko Widodo. Bahkan Kementerian PUPR di situ juga menyebut Anies salah baca data. Nah, di sini juga AHY mengkhawatirkan pembangunan IKN mangkrak. Padahal warisan dari proyek-proyek dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu juga banyak sekali. Nah, padahal ini ada 9 infrastruktur yang mangkrak diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Dan pada waktu lalu juga ya viral, yaitu ada Hambalang dan bahkan juga menyeret dari kader-kader Partai Demokrat. Dan bahkan tidak hanya itu saja, ada 34 proyek yang mangkrak yang saat ini juga sudah sebagian diselesaikan di era Presiden Joko Widodo. Nah, bayangkan warisan proyek-proyek mangkrak sudah dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo. Seharusnya AHY berterima kasih lah kepada Presiden Joko Widodo, bukan malah mengkhawatirkan pembangunan IKN yang mangkrak. Ya seharusnya lah ketika pembangunan IKN mangkrak, AHY juga seharusnya mengkawal. Supaya apa? Supaya rakyat tidak jadi menderita. Ya seharusnya pesan moralnya seperti itu. Jangan biarkan proyek-proyek strategis nasional seperti IKN dan lain sebagainya mangkrak. Ya seharusnya AHY berpikiran seperti itu. Malah jangan menjadi kekhawatiran hal yang seperti ini. Apalagi juga dari dulu itu Pak SBY, mantan presiden, juga mewariskan proyek-proyek yang mangkrak. Ya seharusnya menjadi bahan introspeksi lah di sini. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Kira-kira banyak yang mendukung AHY atau sebaliknya. Lu samain dengan Hambalang Gus Agus Yudhoyono, ya iyalah. Kader partai bokap lu berjamaah ngebatin duit anggaran proyek Hambalang. Nih bocil ngomong apa ya? Sadar woi bapakmu yang semua mangkrak. Ini benar, jangan mengumbar hawa nafsu. Cukuplah Jokowi punya nama jadi presiden 2 periode. Masalah bagus tidaknya biar rakyat yang menilai. Jangan korbankan rakyat dan masa depannya lah. Cukup dengan usaha rakyat. 2 kata andalan abadi, prihatin dan khawatir.
Dia pikir kayak Hambalang yang mangkrak akibat korupsi berjamaah. Jika IKN mangkrak berarti ada presiden mangkrak yang kedua, mangkrak berkelanjutan. Benar, IKN akan mangkrak jika kamu jadi wapresnya si Abbas. Cuma Hambalang yang boleh mangkrak, IKN jangan. Mangkrak itu kalau di bawah kepemimpinan SBY Yudhoyono. Tak mungkin lah mangkrak. Emang zaman 2004-2014. Partai Demokrat jangan sesekali bicara mangkrak di mana. Ucapan itu harus dijaga. Nah, memang sih ketika Agus Yudhoyono ketika menyinggung soal mangkrak, itu saya langsung berpikir ya proyek-proyek yang ditinggalkan atau warisan proyek-proyek SBY pada waktu itu banyak sekali yang mangkrak. Ya, Hambalang itu adalah yang viral karena memang menyeret nama-nama petinggi dari kader-kader Demokrat. Tetapi masih banyak lagi yang lainnya seperti yang dilakukan syuting oleh Pengabdi Setan 2. Itu juga proyek mangkrak di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di sini masyarakat sangat cerdas lah dalam menilai. Apalagi di sini dari komentar-komentarnya di sini justru membela Presiden Joko Widodo. Di sini bahkan Agus Harimurti Yudhoyono malah diserang oleh netizen-netizen di sini. Nah, dari sini yaitu arahan Jokowi ke anak buah, jangan ada proyek yang mangkrak. Nah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian memastikan proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo selesai pada tahun 2024. Setidaknya sudah beres masalah pembiayaan, pembebasan lahan, dan perizinan agar tidak mangkrak. Sesuai arahan Bapak Presiden, tolong dipercepat masalah perizinan, percepat pengadaan tanah, percepat financing, selesai fisiknya enggak. Yang penting mulai dijamin tidak mangkrak, kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo. Makanya 3 syarat itu yang Presiden minta. Pengadaan lahannya sudah selesai dan perizinannya selesai. Apalagi coba kalau itu semua sudah, masa enggak dikerjain tambahnya? Sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan terdapat 58 proyek strategis nasional infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Wahyu menyebut jumlah itu terdapat perbedaan persepsi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksanaan KPPIP mengatakan masih akan menghitung jumlah dan menyamakan persepsi dengan BKP terkait maksud infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Dari sini juga sudah jelas ya arahan Presiden Joko Widodo ke anak buahnya, jangan ada proyek strategis yang mangkrak. Kemungkinan Pak SBY pada waktu itu apakah juga sudah mengingatkan ya, yaitu ke anak buahnya bahwa jangan ada proyek-proyek yang mangkrak di kemudian hari. Akibatnya di sini yaitu ya Presiden Joko Widodo akhirnya melanjutkan proyek-proyek mangkrak di era presiden-presiden sebelumnya. Jadi inilah memang komitmen ini perlu dilanjutkan ke presiden-presiden yang akan datang supaya proyek-proyek yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya itu tidak sia-sia. Akhirnya saat ini proyek-proyek yang mangkrak tersebut bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat luas.